Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Safira Priyanti Dewi. Hari ini saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai materi pemrograman lanjut pertemuan ke-7. Langsung aja. Yang pertama, penyajian algoritma dengan flowchart, simbol yang digunakan untuk input dan output adalah jajar genjang. Berikut adalah contoh simbolnya yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Selanjutnya, yang kedua, arti kata flow dari flowchart adalah, singkatnya, flow adalah aliran atau alur pada program atau prosedur secara logika. Flow sendiri merujuk pada urutan langkah yang diikuti dalam suatu proses atau program. Lanjut. Yang ketiga, sebutkan penyusun algoritma. Yang pertama ada finiteness, definiteness, input, output, dan effectiveness. Berikut adalah penjelasannya secara singkat. Lanjut. Yang keempat, sebutkan 3 format pseudocode. Yang pertama ada sequence, yang kedua while, dan yang ketiga if then else. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Bisa langsung dibaca di sini. Nomor 5, dalam algoritma yang disebutkan flowchart adalah flowchart itu diagram alur yang menggambarkan langkah, urutan, dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dalam suatu program. Flowchart sendiri itu adalah representasi grafis yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan langkah-langkah yang diambil dalam suatu urutan tertentu. Berikut adalah contohnya. Yang keenam, kata pseudo dalam pseudocode memiliki arti pseudo artinya palsu, imitasi, mirip, atau menyerupai yang asli. Pseudo dalam pseudocode menunjukkan sifat semu atau palsu. Jadi, kode pemrograman tersebut bukanlah kode pemrograman yang sesungguhnya dapat dijalankan oleh komputer. Flowchart menyajikan suatu algoritma menggunakan simbol-simbol gambar yang dihubungkan dengan tanda panah sebagai penanda alur suatu proses. Berikut ada beberapa elemen penting dalam menyajikan flowchart. Yang pertama ada simbol proses, keputusan, input-output, pemutus aliran, dan panah. Selanjutnya, simbol flowchart yang digunakan sebagai awal dan akhir suatu proses adalah simbol terminator. Biasanya ditandai dengan kata N, menandakan titik akhir dari algoritma atau flowchart. Berikut adalah simbolnya. Nomor 9, agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga juga dinamakan program atau code atau source code. Kode ini adalah representasi yang lebih formal dan spesifik dari algoritma yang dapat dijalankan oleh komputer. Selanjutnya, pada permulaan atau akhir program disimbolkan dengan simbol titik terminal atau terminal point symbol, yaitu contohnya simbol oval atau elips. Mewakili simbol awal yaitu start dan simbol akhir yaitu end. Yang ke-11, penghubung bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda disebut off-page connector symbol. Off-page connector symbol adalah konektor di luar halaman digunakan saat target berada di halaman lain. Berikut adalah simbolnya. Selanjutnya, simbol inisialisasi atau pemberian harga awal dinamakan preparation symbol. Preparation symbol adalah simbol yang berfungsi untuk mempersiapkan penyimpanan yang sedang atau akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Berikut adalah simbolnya. Selanjutnya, gambaran hasil analisa suatu masalah disebut flowchart. Flowchart tadi seperti yang sudah dijelaskan yaitu alur yang menampilkan diagram atau langkah-langkah keputusan melakukan sebuah proses dari suatu program. Berikut adalah contoh singkat sebuah flowchart. Yang ke-14, apa yang termasuk ke dalam ciri khusus algoritma memiliki beberapa ciri antara lain input, output, definiteness, finiteness, effectiveness, dan generality. Harus ada input yang bisa diartikan sebagai setiap masalah yang dari ke depannya. Harus carikan solusi. Ada outputnya, ada prosesnya, instruksinya jelas, dan memiliki tujuan akhir. Yang terakhir, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada suatu halaman merupakan fungsi dari on-page connector symbol. Adalah simbol yang digunakan untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam halaman yang sama. Dan simbol ini juga dapat dipakai menyederhanakan hubungan antar simbol. Berikut contoh simbolnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.